breakout yang kelihatannya sempurna, Anda masuk posisi, harganya malah berbalik arah, kena stop loss. Tapi begitu Anda keluar, harga langsung tancap gas ke arah yang Anda prediksi dari awal. Gini, itu bukan sial. Itu memang didesain begitu. Nah sekarang, mari kita bedah bareng-bareng jejak institusi untuk membedakan mana pergerakan asli dan mana yang cuma jebakan. Ini nih kebenaran paling dasar yang sering banget dilupain. Kita kan diajarinnya, lihat candle hijau gede, itu sinyal buy. Lihat candle merah panjang, itu sinyal sell. Tapi coba pikir deh, kalau memang sesimpel itu, semua orang juga udah profit kan? Kenyataannya, pasal itu jauh lebih licik dari itu. Sebagian besar candle-candle impulsif yang kelihatan meyakinkan itu sebenarnya dirancang cuma buat satu hal, menjebak trader retail. Mereka itu menciptakan ilusi kekuatan, padahal di baliknya kosong melompong, cuma noise. Tapi, di antara semua noise itu, ada sinyal yang benar-benar jelas. Sinyal yang nunjukin kalau smart money baru aja naruh posisi gede mereka. Inilah jejak yang mereka tinggalkan buat kita baca. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kemampuan buat bedain mana yang cuma jebakan likuiditas dan mana pergerakan institusional yang asli, inilah yang memisahkan trader konsisten dari kerumunan. Dan itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan sekarang. Langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita akan bedah miskonsepsi paling umum yang bikin banyak banget trader kejebak di siklus yang sama terus-menerus. Logikanya kelihatannya simpel banget kan? Harga nembus level tertinggi sebelumnya, wah momentumnya kuat nih, ayo beli. Harga jebol level terendah, wah saatnya jual. Ini kan logika textbook yang diajarin di mana-mana. Masalahnya, institusi itu tahu persis cara kita berpikir. Dan mereka pakai pemahaman itu untuk keuntungan mereka. Jadi yang sebenarnya terjadi itu apa? Seringnya itu adalah stop hunt, manuver yang disengaja untuk nyapu bersih stop loss para trader retail. Mereka nggak niat kok ngelanjutin arahnya, mereka cuma perlu dorong harga sedikit aja buat memicu order Anda, habis itu harganya ditarik balik lagi. Jadi, poin krusialnya ini nih, dan tolong dicatat baik-baik. Jangan pernah menyamakan ukuran candle dengan kualitas atau kelanjutan sebuah pergerakan. Justru, candle besar yang kelihatan sangat meyakinkan itu seringkali adalah sinyal bahaya, bukan undangan untuk masuk. Oke, jadi kalau candle besar itu seringnya jebakan, terus jejak institusional yang beneran itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, disinilah kita masuk ke konsep intinya, displacement. Displacement itu bukan cuma sekedar pergerakan harga biasa. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan niat dari para pemain kakap. Sebuah pergerakan yang saking kuatnya sampai nggak nyisen keraguan, dan secara fundamental mengubah peta struktur pasar saat itu juga. Nah, slide ini adalah contekan utamanya, sebuah checklist yang jelas. Perhatiin ya, pertama ada break of structure yang signifikan, bukan cuma nyolek dikit. Kedua, body candle-nya dominan, tebel, nunjakin komitmen penuh. Dan yang paling krusial, nomor 4, ia meninggalkan jejak berupa imbalance atau yang kita sebut fair value gap. Ini adalah area di mana harga bergerak begitu cepat dan agresif, meninggalkan celah. Ini petunjuk penting yang akan kita pakai nanti. Gini, institusi itu nggak bisa nyembunyiin jejak mereka pas masuk dengan volume raksasa. Mereka harus menggeser pasar secara paksa, dan proses ini meninggalkan bekas luka struktural di chart. Tugas kita ya cuma belajar gimana cara membaca bekas luka itu. Dan perlu dipahami, displacement itu bukan kejadian acak, sama sekali bukan. Ia adalah bagian dari sebuah rantai logika yang sangat terstruktur dan terus berulang. Anggap aja ini adalah algoritma pengiriman harga mereka. Dan ini dia playbooknya institusi, langkah demi langkah. 1, mereka nggak langsung dorong harga, tapi ambil bensin dulu dengan melakukan liquidity sweep. 2, mereka nunjukin arah yang sebenarnya lewat displacement yang kuat. 3, ini otomatis menciptakan FVG atau imbalance. 4, nah ini kuncinya, mereka sering balik lagi ke area ini untuk rebalance, seolah-olah ngasih diskon buat kita. Dan 5, barulah mereka lanjutin pergerakan utamanya. Ini sebuah alur yang sangat logis dan bisa diprediksi. Tolong ingat kalimat ini. Ini adalah hukumnya. Tanpa adanya pergerakan displacement yang jelas dan terkonfirmasi, lupakan saja akan ada pengiriman harga yang berkelanjutan. Semua pergerakan lainnya kemungkinan besar cuma noise atau manipulasi jangka pendek. Oke, sekarang ayo kita satuin semuanya. Kita akan bandingkan langsung head-to-head antara breakout palsu yang menjebak retail dengan displacement institusional yang asli. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Di satu sisi, breakout palsu itu sumbunya panjang, nunjukin penolakan, dan harga cepet banget balik lagi ke dalam range. Yang paling penting, dia nggak ninggalin FVG.
Sebaliknya, displacement itu bodinya kuat, ada kelanjutan arah yang jelas, dan selalu meninggalkan FVG sebagai sidik jarinya. Satu adalah jebakan, yang satunya lagi adalah sinyal awal dari pergerakan yang sesungguhnya. Mereka mungkin coba buat sembunyiin niat mereka, tapi mereka nggak akan pernah bisa sembunyiin dampak dari tindakan mereka. Aksi mereka yang masif itu bakal selalu tercetak di struktur harga. Kita cuma perlu tahu apa yang harus dicari. Nah, ini dia bagian paling penting. Gimana cara pakainya? Bagaimana kita bisa pakai pemahaman ini buat ngambil keputusan trading yang jauh lebih baik dan probabilitasnya tinggi? Checklist ini secara fundamental bakal mengubah cara Anda berinteraksi dengan market. Daripada ngejar-ngejar harga secara reaktif, Anda jadi seorang pemburu yang sabar. Anda biarin institusi nunjukin kartu mereka dulu, terus Anda dengan tenang nungguin mereka nawarin harga diskon di area FVG, baru Anda ikut masuk. Ini adalah pergeseran dari menjadi korban pasar, menjadi mitra smart money. Dan ini peringatan terakhir yang penting banget. Kalau Anda coba-coba nebak, atau masuk terlalu cepat pas breakout terjadi, Anda itu bukan trading bareng institusi. Anda justru lagi jadi bensin atau likuiditas buat mereka. Tunggu konfirmasi, selalu. Jadi, inilah pesan utamanya. Ini adalah soal pergeseran cara pandang. Berhenti terobsesi dengan bentuk satu candle, dan mulailah membaca cerita yang disampaikan oleh rangkaian pergerakan harga. Bacalah bagaimana harga itu dikirimkan dari satu level ke level lainnya oleh institusi. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda, siap untuk berhenti jadi likuiditas dan mulai mengikuti jejak institusi? Kalau Anda mau mendalami konsep ini lebih jauh, subscribe Zona Profit AI, karena di video berikutnya kita akan bahas tuntas kenapa harga itu selalu mengambil likuiditas sebelum benar-benar naik. Sampai jumpa!